Oke, halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi kita, atau tepatnya kita akan menambah fitur baru, yaitu setelah kemarin kita berhasil membuat sebentar, salah pencet. Berhasil menambahkan fitur update email untuk user, maka di video kali ini kita akan membuat fitur baru, yaitu memperbarui password atau update password ya teman-teman. Ini yang udah kita bikin di video kemarin yang ke-10. Jadi kalau teman-teman belum sampai sini, jadi teman-teman silahkan ditonton sampai video 10 biar kita nyambung ngodingnya. Oke, pertama kita close dulu yang ini ya. Terus kita minimize dulu emulatornya dan kita bikin activity baru. Sebenarnya kalau gini teman-teman ada dua opsi. Pertama bikin activity baru, nanti kita intent, atau teman-teman bisa menggunakan fragment, nanti disetting di navigasinya di mobile navigation ini. Nah, tapi karena udah kadung atau udah terlanjur pakai activity di video sebelumnya, maka kita menggunakan activity aja lah ya, biar nggak mencela-menceli gitu. Oke, kita ke package-nya, terus klik kanan new activity, terus empty activity, kita kasih nama update password activity. Kita menggunakan Kotlin untuk bahasanya, kemudian finish saja. Nah, sebelum bikin logiknya, biasa ya kita setting dulu layoutnya. Udah aku sediain juga teman-teman, jadi ya udah dipermudah lah ya biar lebih cepat ngodingnya. Nanti tak kasih link untuk layoutnya, kita copy bareng-bareng. Ada di Git project mana Git. Nah, di sini yang update password. Nah, ini kita copy semua aja deh. Bablasan. Oke, sampai sini kita copy, masukin sini. Nah, seperti biasa teman-teman, ini ada dua linear layout. Yang layout pertama ini untuk verifikasi password, jadi sebelum user mengganti passwordnya, dia harus verifikasi password yang digunakan untuk login di akun yang digunakan sekarang. Jadi kalau benar, dia baru bisa mengganti password. Tapi kalau salah, ya dia nggak bisa ganti password gitu. Kasian. Oke, setelah selesai ininya, kita close dulu ya. Terus kemudian kita fokus di logiknya. Oke, pertama teman-teman biasa bikin variabel private let init var, karena kita inisialisasi nanti di dalam function onCreate, maka kita menggunakan let init gitu. Auth firebase. Oke, yang kedua private let init var, kita binding dulu, bukan email, password binding activity update password pending. Di sini tuliskan aja begini, terus kita inisialisasi inflate-nya layout inflater. Nah, set content view-nya kita ganti dengan update password pending titik root. Root-nya akan mengarah ke dalam sini. Layout-nya udah kita bikin tadi. Setelah selesai, kita inisialisasi variable out-nya. Out sama dengan firebase out get instance. Kita bikin variable user di sini. Out current user. Untuk ini variable user itu isinya user yang sedang login sekarang ya, yang sekarang. Jadi ada beberapa info yang bisa didapat, kayak email sama passwordnya bisa kita dapatkan menggunakan variable user ini. Kemudian kita binding
Pasti temen-temen udah paham binding ya. Ini udah aku jelasin, dicek aja videonya, kayaknya ada deh. Layout verification passwordnya kita set visibility dulu. Pertama dia visible, kemudian untuk layout layout update password, bentar kayaknya ininya, bentar cek dulu deh namanya apa ini, layout update password ya, layout update, oh iya benar. Visibility-nya kita set ke view gone biar nggak kelihatan. Kemudian kita set listenernya button out. Button out ini button yang ada di dalam layout verification password, jadi kalau ditekan maka dia akan menghasilkan sebuah aksi. Aksinya pertama kita tangkap dulu passwordnya, kemudian password text to string trim. Kemudian kita kasih percabangan jika passwordnya ini kosong gitu kan. Kalau kosong ngapain? Kalau kosong maka kita kasih pesan error tuh, password error pass empty, passwordnya kosong woi. Nah gitu, password kita request fokus biar kursornya langsung nyala atau aktif gitu deh. Kita return biar keluar dari percabangan ini. Kemudian di bawahnya percabangan kita bikin credential, make credential user, tuliskan user, variable user titik let. Sini kita bikin variable val user credential sama dengan email out provider get credential. Di sini kita ambil emailnya, kita kasih itu null assertion null biar udah ada, karena secara default harusnya kalau dia normal usernya harus mempunyai email, dan emailnya pasti ada. Kemudian passwordnya kita tuliskan pas. Oke. Kemudian jika it re-authenticate user credential, kita kasih listenernya di sini. Di sini kita menggunakan itu ya, apa namanya, lambda function itu. When ketika teksnya itu berhasil successful, maka dia ngapain? Kita layout verification password yang tadinya visibility-nya itu visible kita rubah menjadi gone gitu. Terus yang tadi yang layout layout update passwordnya kita ubah visibility-nya menjadi view visible gitu. Kemudian di sini task exception-nya kita ambil dari variable saja ya, variable out credential exception. Kalau salah maka kita kasih pesan errornya, password error sama dengan misalnya passwordnya salah woi gitu, wrong pass, update password, password, kita request fokus lagi, else jangan lupa tanda panah karena kita menggunakan lambda function. Kita tuliskan toast di sini, application context, misalnya begini aja deh, it titik accept, enggak ada, bukan it exception message-nya
biar yang muncul itu sesuai dengan pesan error dari Androidnya. Oke, ini sampai sini. Di bawahnya fungsi LED ini, user LED di sini ya, atau di gini aja deh. Nah, di sini kita binding, update password binding, btn update, set create listenernya, file kita bikin. Karena passwordnya baru, jadi dia harus menginputkan 2 ya teman-teman. Pertama passwordnya, terus yang kedua itu kayak semacam konfirmasi password gitu teman-teman. Jadi kalau sama, dia baru bisa ganti password gitu ya, pada umumnya kayak gitu kan. Misal variable new pass sama dengan, kita tangkap dulu et new pass text to string trim. Nah, kemudian variabel kedua val new pass, apa ini, val new pass, biarin deh, astagfirullah, confirm sama dengan update password binding et new pass confirm text to string trim. Kita kasih percebangan di sini. Jika new pass-nya itu kosong, maka kasih pesan error. Kayak gini misal et new pass error, passwordnya kosong woi gitu. Terus kita request focus di return lagi. Jika passwordnya itu panjang, passwordnya kurang dari 8 karakter, maka kasih error lagi. Misalnya password harus lebih more than each karakter. Oh, panjang banget ya, apa deh. Gini, kemudian kita request focus lagi, return. Enggak deh, ini enggak di return deh kayaknya. Oke, kemudian terakhir, jika new password ini tidak sama dengan new pass confirm, ini di spasi, maka dikasih pesan error juga teman-teman. Mana et new password confirm password not same. Kita request focus, return ini karena dia sama, jadi dikasih warning sama Android Studio-nya. Untuk pengatasinya, misal kita tuliskan di sini ya, update password, kasih add kayak gini. Nah, ini diganti sama yang ini, update password gitu. Ini juga returnnya kita ganti update password. Oke, teman-teman, sampai sini. Kemudian terakhir di sini ya, kita user titik let user update password. Nah, ini dikasih null checker. Kita masukin itunya, variabelnya new post add on complete listener. Bentar, ada yang salah nggak sih? Ini dihapus aja deh. Nah, biar ini. Oh, nggak bisa ya.
Oh, di sini aja deh ngasihnya, note checkernya. Nah, enter, kemudian kasih percabangan jika berhasil, maksudnya mengganti passwordnya berhasil, kita kasih tos saja lah ya, yang simple. Password was changed. Kalau gagal, kita kasih tos juga. It titik exception, message-nya yang nentuin dari errornya aja. Oke, pastiin nggak ada yang error dan ini warna hijau biar perfect gitu. Kemudian kita bikin buttonnya di bagian fragment dashboard. Ini harusnya nggak dashboard ya, harusnya itu profile. Jadi teman-teman silahkan dirubah sendiri aja. Ini tak kopas saja, Ctrl D, duplicate, ubah namanya update password. Kayak gitu, tuliskan ini update password. Nah, ini constraint-nya di bawahnya ptn update email aja. Untuk masalah tampilan, teman-teman silahkan di custom sendiri ya. Atau nanti semoga sempat buat bikin video untuk perbaikan tampilannya gitu. Soalnya kalau digabung nanti lama banget teman-teman. Oke, kalau pathnya udah jadi kayak gini, kita setting dulu di fragment ya. Sini coba di bagian, nah sini deh. Kita binding terus ptn update password, kasih listener, intent, ini konteks karena di fragment, kita arahin ke update password activity class.java, also start activity 8. Nah, oke, kalau udah, teman-teman silahkan di running lagi. Kita berdoa semoga nggak ada yang error. Nah, kayaknya kita berhasil deh. Nah, nggak ada yang error. Cuma teman-teman ini nanti dikecilin aja lah ya, atau digabung sini biar nggak ke bawah gini. Kita klik update password. Nah, pertama dia suruh masukin passwordnya, kita masukin password yang salah misalnya. Wrong password gitu. Kalau yang benar, nah coba kita masukin passwordnya yang baru, 456 78 223 456 78. Bentar, ini harusnya type dari edit text-nya pas dulu teman-teman. Ini nanti kita rubah. Kita update password. Nah, password was changed gitu. Kalau kita logout, terus kita pakai masukin emailnya, kita pakai password yang lama 22345, login. Nah, passwordnya kayaknya udah berubah gitu katanya. Coba kita password yang baru ya teman-teman. Ini yang baru passwordnya, dan dia bisa login gitu. Tadi coba kita perbaiki di ini ya. Ini tipenya apa ini? Oh, email, ganti password. Bentar, password nggak ada ya? Text password gitu. Ini coba ganti text password. Nah, coba kita running lagi. Untuk passwordnya harusnya itu ya, karakternya bundar-bundar gitu biar tersamarkan. Nah, oke, udah sip. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman video kali ini. Nanti kalau ada yang error atau gimana silahkan di
tuliskan di kolom komentar atau boleh TMT nggak apa-apa, nanti kita selesaiin bareng-bareng karena kita di sini kan lagi belajar bareng gitu kan. Mungkin berikutnya kita kasih fitur untuk lupa password. Jadi kalau misal user lupa password, dia harus reset dan kirim link resetnya ke email mereka gitu. Maka emailnya harus pakai email yang valid. Oke, mungkin itu video berikutnya ya. Kita sampai sini dulu dan sampai jumpa teman-teman dan selamat belajar. Dadah.